Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan di sini ada teman saya yaitu. Kenalkan, nama saya Nur Fauzia selaku materi 2. Dan yang satu lagi ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Raya Dani Suara selaku pemateri 3. Di sini kami akan menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan 1949. Akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara kita. Awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 disiapkan oleh BPUPKI, lembaga pembentukan Jepang yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sanalah para tokoh bangsa merumuskan dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Tapi pada awal kemerdekaan, pelaksanaan UUD 1945 belum berjalan dengan mulus karena bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Lalu setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dan UUD 1945 diganti sementara dengan Konstitusi RIS. Itulah sedikit cerita singkat tentang lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, bukti semangat para pendiri bangsa dengan membangun negara Indonesia. Ini saya akan menjelaskan kondisi politik Indonesia pada saat itu. Pada masa berlakunya UUD 1945 sampai dengan 1949, kondisi politik di Indonesia masih belum stabil karena baru merdeka. Pemerintah menghadapi beberapa tantangan dalam membentuk sistem pemerintahan dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Selain itu, muncul perbedaan pandangan antara pendukung negara federal dengan pendukung negara kesatuan. Akhirnya perjuangan ini berujung pada konferensi meja bundar pada tahun 1949, di mana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan utama dalam konstitusi. Pada periode ini, UUD Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar yang bertepatan juga dengan bergantinya Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Di antaranya perubahan utamanya, yang pertama, bentuk negara yang dari kesatuan berubah menjadi negara serikat. Lalu yang kedua, ada sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Lalu yang ketiga, ada kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara saja dan bukan sebagai kepala pemerintahan. Lalu yang terakhir, muncullah negara-negara bagian. Ya. Perubahan bentuk negara terjadi karena hasil konferensi meja bundar dengan Belanda, sehingga Indonesia menjadi negara serikat. Lalu sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer, di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan Perdana Menteri. Negara bagian juga muncul karena sebelumnya Belanda sudah membentuk wilayah-wilayah federal. Jadi perubahan ini terjadi karena penyesuaian politik setelah kemerdekaan. Saya akan menjelaskan dampak perubahan UUD 1945 terhadap pemerintahan negara Indonesia. Perubahan UUD 1945 memberikan dampak besar pada sistem pemerintahan. Kekuasaan presiden menjadi lebih terbatas dan lembaga negara dipisahkan secara jelas, seperti TNI dan Polri, dan selain itu dibentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai bentuk pengawasan. Kedaulatan rakyat juga diperkuat lewat pemilihan langsung dan hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dampak perubahannya bagi masyarakat. Perubahan konstitusi ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang muncul bagi masyarakat pada pemerintahan Indonesia. Namun perubahan ini malah menimbulkan ketidakstabilan pada sistem politik Indonesia yang menyebabkan kekecewaan pada masyarakat dan juga kurang percaya masyarakat terhadap politik seterusnya. Ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menurut
tanggapan pribadi menurut kelompok saya. Yang pertama ada menurut Abdillah Karya Utama, kelebihan dari UUD 1945 ini adalah isinya sederhana, berdasarkan Pancasila dan mampu menumbuhkan persatuan bangsa. Namun UUD ini juga memiliki kurangan, diantaranya adalah kekuasaan presiden yang terlalu besar, pengawasannya yang kurang efisien atau lemah, dan aturan-aturan masih bersifat umum. Dan saya akan menjelaskan menurut diri saya sendiri. Kelebihan UUD 1945 dalam periode 1945 sampai dengan 1949 adalah pada masa periode awal bersifat ideal. Secara dasar negara mencerminkan semangat persatuan dan kedaulatan rakyat. Namun kekurangannya, UUD belum efektif dalam pelaksanaan karena kekuasaan masih terpusat dan lembaga negara belum berjalan seimbang, serta perlindungan hak asasi manusia masih lemah.